Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan kurban. Di antara kasus yang banyak di masyarakat adalah seorang anak berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Sebenarnya boleh apa tidak berkurban atas nama mayit? Ini jawabannya ulama terdapat khilaf. Pendapat yang kuat mengatakan kurban atas nama mayit yang sudah meninggal apabila tanpa adanya wasiat hukumnya tidak sah. Apabila sudah pernah berwasiat maka hukumnya sah. Wala tajuzu wala taqa'u udhiyatan an mayyitin illam yusi biha. Tidak boleh dan tidak sah sebagai kurban untuk mayit jika mayit tidak berwasiat. Jadi lek mayit iku tidak berwasiat maka hukumnya tidak sah. Kemudian ada ulama yang mengatakan sah, semacam Imam Abul Hasan Al-Ubadi. Dikatakan di dalam kitab Majmu' wa amma tadhiyatu anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan Al-Ubadi jawazaha li'annaha darbun minas shadaqah wa shadaqatu tasifu anil mayyiti wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Miturut Imam Abul Hasan Al-Ubadi boleh berkurban atas nama mayit karena kurban itu termasuk bagian dari sedekah. Sedekah sodako itu ulama sepakat bahwa sodako sampai kepada mayit. Jadi di antara lain yang mengatakan tidak sah, Imam Baghawi mengatakan la tasihut tadhiyatu anil mayyit illa ayyusiya biha. Wa bihi qata'ar rafi'u wa bihi qata'ar rafi'u fil mujarradi wallahu a'lam. Imam Baghawi mengatakan tidak sah berkurban atas nama mayit kecuali sudah pernah berwasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau ikut yang mengatakan bahwa kurban atas nama mayit itu boleh, apakah orang yang berkurban yang punya sapi yang menyembelih diperbolehkan makan? Disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj wala tajuzu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qaffal wa mata jawazna tadhiyata 'anil mayyit la yajuzul aklu minha li ahadin bal yutasaddaqu bi jami'iha li'anna al-udhiyata waqa'at anhu fatawaqqafa jawazul akli 'ala idni wa qad ta'azzara fa wajaba tasadduqu biha anhu. Kalau kita ikut kepada pendapat yang mengatakan boleh berkurban atas nama mayit, maka bagi zabih yang menyembelih, yang punya hewan yang berkurban, itu tidak boleh makan. Akan tetapi daging kurban wajib disodakohkan semua ke fakir miskin, tidak boleh dihadiahkan kepada orang kaya. Karena bahasanya sodakoh.
Sedekah itu pasti sasarannya adalah fakir miskin. Kenapa kok harus disedekahkan semua? Karena sulitnya atau tidak mungkin kita meminta izin kepada orang yang sudah mati, sehingga tidak bisa bagi yang berkurban, yang punya sapi, memakan daging kurban yang diatasnamakan mayit. Cuma ada yang mengomentari, qauluhu bal yutasaddaqu bi jami'iha wa ala hadza law kana adh-dhabihu laha anhu faqiran jaza lahul aklu minha bi sifatil fakri lakin fi hajim manasuhu annahu yajibu tasadduqu bi jami'iha la ala nafsihi wa mamunihi littihadil qabidi wal muqbid. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ini Imam Ramli berkomentar, karena daging kurban yang atas nama mayit wajib disedekahkan semua, berarti kalau zabih yang menyembelih, yang berkurban, yang punya sapi, orangnya fakir, maka boleh makan. Jadi lek ketepaan sing kurban atas nama mayit, ketepaan sing duwe sapi ku fakir atau miskin, miturut Imam Romli diperbolehkan makan. Akan tetapi miturut Imam Ibnu Hajar tetap tidak boleh, baik untuk dirinya atau orang-orang yang masih dalam tanggungan biaya hidupnya, semacam istri, anak yang masih belum balik. Itu miturut Imam Ibnu Hajar tidak diperbolehkan makan. Alasannya littihadil qabid wal mubid, karena antara yang menyerahkan dan yang menerima itu tunggal, satu orang. Sing ngekekno, sing nyerahno awake, sing nopo awake. Itu alasannya Imam Ibnu Hajar. Jadi dua pendapat yang berseberangan ini, yang kuat adalah pendapat Imam Ibnu Hajar. Itu sudah menjadi rumusan. Pendapat Imam Ramli dan Ibnu Hajar manakala berseberangan, maka yang dimenangkan pendapat Imam Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, termasuk kasus yang terjadi di masyarakat, ada penyembelian yang diulang. Penyembelian yang diulang. Bagaimana sebenarnya jika penyembelian itu diulang 2 kali atau 3 kali? Itu tergantung atau melihat kasus per kasusnya. Begini, kalau penyembelian itu diulang 2 kali, maka dilihat. Kalau penyembelian yang kedua kali dalam keadaan hewan itu masih mempunyai hidup yang bertahan, kira-kira bertahan 1 hari 1 malam, ada yang mengatakan ukurannya 3 hari 3 malam, maka pengulangan penyembelian yang kedua kali dianggap cukup. Ini di kitab Bajuri diterangkan, wa yakunu qat'u ma dzukir ay minal hulqumi wal mari qauluhu daf'atan wahidatan la fi daf'ataini ay idza lam tujad ay idza lam tajid ay idza lam tujad al hayatul mustaqirrah anid daf'atis saniyah. Jadi jalan makanan dan jalan minum
wajib dipotong sekaligus, satu kaligus. La fi daf'ataini, tidak boleh dipotong dengan dua kali. Tidak boleh dipotong dengan dua kali apabila tidak ditemukan hidup yang tetap atau hidup yang bertahan. Ukuran hidup yang bertahan ulama beda pendapat. Ada yang mengukur 3 hari 3 malam, ada yang mengukur sehari semalam. Jadi kalau pertama dipotong, ketika dipotong belum terpisah, jadi hulkum, jalan makanan dan jalan nafas ini belum terputus. Kemudian diangkat. Nah, ketika meletakkan pisau kedua kalinya ini, hewan dalam keadaan mempunyai hayatun mustaqirrah, hidup yang tetap. Ukurannya tetap itu diukur sehari semalam, ada yang mengukur 3 hari 3 malam. Maka hukum penyembelihannya dianggap sah. Amma idza wujidat al hayatul mustaqirrah inda daf'atis saniyah fa yahillul madbuh hinaidin. Wa mislu daf'atis saniyah ghairuha kasalisah. Fasartu wujudul hayatil mustaqirrah fi ibtida'il wad'i akhir marratin. Jadi walaupun diulang-ulang beberapa kali, yang penting bagian yang akhir hewan dalam kondisi mempunyai hayatun mustaqirrah. Diulang 1 kali. Disembelih pertama belum putus, diangkat. Kedua kali belum putus juga, diangkat lagi sampai 3 kali. Nah, kali yang ketiga ini bisa dikatakan hewan sembelihannya dianggap sah kalau penyembelihan yang terakhir hewannya dalam keadaan mempunyai hayatun mustaqirrah atau hidup yang kuat, hidup yang bisa bertahan minimal sehari semalam atau 3 hari 3 malam ala khilafin. Wa mahallu dzalika inda tulil fasli wa illa falau rafa'as sikina wa a'adaha fawran aw alqaha li kauniha kanatun wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qalabaha wa qata'a biha ma baqiya halal badbuh wa illam tujadil hayatul mustaqirrah indal marratil akhirah. Tadi disyaratkan pemotongan bagian akhir, disyaratkan hewannya harus mempunyai hayatun mustaqirrah, hidup sing bertahan, hidup sing kuat. Iku lek panceni jarake antara pertama dan kedua itu apabila lama. Jadi pertama dan kedua berjarak lama. Nah, maka yang kedua disyaratkan harus hewannya mempunyai hidup yang kuat seukuran sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Apabila kali yang kedua atau yang ketiga itu tidak berjarak lama, semacam pisaunya diangkat kemudian langsung dikembalikan, ya, dengan cepat, jadi pisaunya terangkat langsung dikembalikan, atau pisaunya dilemparkan karena tumpul, minta lagi, cepat-cepat langsung dikembalikan ke lehernya. Atau pisaunya jatuh, kemudian diambil langsung diletakkan kembali di lehernya. Maka semacam ini, pengulangan semacam ini dianggap sah penyembelihannya, sehingga hewan yang disembelih halal dimakan. Jadi kita ulang, pengulangan penyembelihan perlu dilihat. Apabila jarak dengan yang pertama dan yang kedua itu berjarak lama, maka yang kedua, penyembelihan pengulangan yang kedua
ada syarat harus hewannya mempunyai hayatun mustaqirrah, hidup sing tetap alias kuat minimal sehari semalam. Apabila jarak yang kedua dengan yang pertama tidak berjarak lama, semacam begitu diangkat kemudian langsung dikembalikan karena sapinya itu bergerak-gerak keras sehingga pisau terangkat, kembalikan lagi. Atau pisaunya tumpul, maka minta lagi. Kemudian setelah dapat, letakkan lagi di leher. Atau jatuh sendiri karena kena gerakan sapi, kemudian jatuh, diambil, kemudian taruh lagi. Nah, semacam ini, pengulangan semacam ini tidak menjadikan hewan haram, akan tetapi halal dimakan, alias penyembeliannya dianggap sah. Ini beda dengan halnya hewan yang tertabrak atau hewan yang sakit. Kalau hewan yang sakit tidak disyaratkan punya hayatun mustaqirrah, tapi cukup hayatun mustamirrah. Hayatun mustamirrah itu pokok urip, pokok nyowoni kantil. Iku hukumnya sudah cukup disembelih. Contoh, ada hewan sakit, sapi sakit berbulan-bulan. Itu hukumnya sah disembelih. Yang penting hidup. Itu kalau hewan sakit. Beda dengan hewan yang terkena racun. Ya, nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masalah penyembelian ayam yang sakit atau tertabrak diterangkan dalam kitab Bajuri, wala tushtaratul hayatul mustaqirrah illa fima taqaddama sababun yuhalu alaihil halak ka'akli nabatin mudirrin wa jarhis sabu' lisyati wal hidamil bina alal bahimah wa jarir hirratin lil hamamah. Jadi hewan itu tidak disyaratkan harus punya hidup mustaqirrah, hidup sing kuat, kecuali apabila terjadi sabab-sabab yang mematikan, semacam makan tanaman-tanaman yang berbahaya, atau kena terkaman hewan buas, atau kerubuhan bangunan, atau digigit kucing, nisbate merpati. Nah, kalau sudah ada sabab-sabab yang membunuh, semacam kena racun atau tertabrak, nah baru ini harus ada syarat hayatun mustaqirrah. Bisa disembelih delok endisi. Kalau sudah dianggap bertahan hidup kuat sehari semalam, maka cukup atau boleh disembelih. Tanda-tanda nih hayawan itu punya hayatun mustaqirrah, hidup yang kuat, infijarud dami awil harakatul anifah, darahnya memancur, gerakannya kuat. Ini sudah cukup sampai menebak, oh ini masih punya hayatun mustaqirrah. Kok lamun dicerno bisa bertahan sehari semalam, tondone apa? Tandanya adalah darahnya mancur atau gerakannya keras. Kedua tanda ini tidak harus kumpul. Mancuri ketip tok cukup dianggap punya hayatun mustaqirrah. Atau gerakan itu, gerakan yang keras sudah cukup dianggap punya hayatun mustaqirrah. Wa amma idza lam yujad sababun yuhadu alaihi halak fala tushtaratul hayatul mustaqirrah bal takfil hayatul mustamirrah wa alamatuha wujudun nafsi faqat. Kalau hayawan tersebut tidak ditemukan sabab-sabab yang membunuh, maka tidak ada syarat hayatun mustaqirrah.
Akan tetapi cukup hewan itu mempunyai hayatun mustamirrah, pokok urip. Tanda-tanda ni hayatun mustamirrah wujudun nafsi, pokok iso ambean boleh disembelih. Iku lek disebati hewan yang tidak terkena sabab-sabab yang mengakibatkan terbunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif. Terus di masyarakat biasanya kurban tidak disembelih sendiri, akan tetapi diberikan kepada seorang tokoh. Lalu tokoh itu sebagai apa? Ini diterangkan dalam kitab Muhadzab. Lau dafa'a baqaratan aw samanaha li Zaidin masalan faqala hadhihi udhiyati wa udhiyatu ahli baiti fahal yakunu Zaidun wakilan anhu fi tilkal udhiyah aw la? Fal jawab tasihu tilkal udhiyah wa yakunu Zaidun wakilan fi tilkal udhiyah syira'an wa dhabhan aw taqsiman. Begini, ada orang datang menyerahkan seekor sapi kepada Zaid. Yai Zaid, ini kurban kulo, atau ini kurban keluarga kulo. Maka Zaid itu adalah sebagai wakil dalam hal menyembelih dan membagi-bagikan daging. Kalau dia diserai uang, yai niki uang 10 juta kurban kulo. Iku maksudnya yai dikongkon tuku. Berarti yai adalah sebagai wakil daripada yang punya uang, wakil untuk membeli hewan kurban. Jadi wakil sebagai apa? Wakil dari yang punya uang untuk membeli hewan, sekaligus menyembelihnya, sekaligus membagi-bagikan. Itu status kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Kalau kiai sudah menjadi wakil, nah ini, atau diserahkan ke panitia, panitia adalah sebagai wakil. Bolehkah dia mengambil sendiri? Ini di dalam Qutul Habib atau kitab Tausyih diterangkan, wala yajuzu lahu ahdu syai'in minha illa in ayyana lahul muwakkilu qadran minha. Jadi seorang wakil yang telah diserai kurban tidak otomatis serta-merta boleh mengambil sendiri, kecuali mudhahi, orang yang berkurban telah menentukan jatahnya untuk sang wakil atau sang kiai. Ini kurban saya yai, kulitnya sampean cukup. Nah, baru kiai boleh mengambil kulitnya. Ini kurban kulo yai, sampean ambil daging ngamio 10 kilo. Boleh. Lakin qala ba'duhum yajuzu liwakili tafriqati lahmil aqiqah ayyakhudha qadra kifayatin yaum ayyakhudha qadra kifayati yaumin faqat lil ghidai wal asya'i di annal adata tatasamahu bidzalik. Tetapi di dalam kitab Tausyih ada komentar ba'dil ulama, orang yang telah menjadi wakil untuk membagi-bagikan daging akikoh itu walaupun tidak ada pernyataan dari yang akikoh, diperbolehkan mengambil daging seukuran sak cukupi sehari semalam. Karena li'annal adata tatasamahu bidzalik, karena tradisi semacam ini sudah lumrah, jadi sudah menjadi kemurahan, ada toleransi dari tradisi masyarakat. Jadi lek miturut ba'dihim, kanggo Pak Yai hanya diperbolehkan mengambil kira-kira sak cukupi dipangan sehari semalam.
Catat ya. Wa qawluhu fadhahir jawazu akli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'alal mu'tamad annahu la yajuzu littihadil qabidi wal muqbidi fala yajuzu lahu huna ay yakhudha li nafsihi syai'an littihadihima. Cuma pendapat yang kuat mengatakan kiai yang menjadi wakil untuk membagi-bagikan hewan kurban, daging kurban, menurut kaul mu'tamad dikatakan tidak boleh mengambil sendiri. Alasannya adalah ittihadil qabid wal muqbid, karena samanya orang yang menyerahkan dan menerima. Karena tunggalnya orang yang menyerahkan dan yang menerima. Sing nyerahno awake, sing nompo awake. Iku sing garano gak sah menurut kaul mu'tamad. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Juga di masyarakat banyak juga kurban kadang-kadang tidak dilakukan di daerahnya sendiri, akan tetapi dikirimkan di daerah lain. Itu boleh apa tidak? Al-tadhiyati baladul mudhi. Jadi tempat kurban adalah desone wong sing kurban. Wa fi naqlil udhiyati wajhani takhrijan min naqliz zakah was sahihu huna al jawaz. Untuk pemindahan daging kurban ini terdapat khilaf, sebagaimana khilafnya memindah zakat. Namun menurut kaul sahih mengatakan boleh memindah daging kurban. Jadi kurban dikirim ke luar kampung, itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Menurut kaul sahih diperbolehkan. Kalau semacam kirim uang, umpama duwe konco dari luar Jawa kirim uang untuk belikan sapi kurban di kampungnya, itu namanya bukan naklu udhiyah, bukan mindah kurban. Ya, mindah kurban itu dagingnya, hewannya disembelih di suatu kampung kemudian dikirim keluar kampung lain, semacam itu pemindahan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ini tentang, sudah cukup ya. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.